Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang kelima, judulnya Anak-anak Perjanjian Itu. Pada tanggal 24 April sampai 30 April 2021. Sebelum saya akan memberikan poin penting pelajaran Sekolah Sabat ini, marilah kita tunduk kepala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Bila mana hamba-Mu akan membacakan pekabaran sederhana ini yang akan menolong umat-umat Tuhan yang sedang menonton siaran ini. Roh Kudus Tuhan bekerja untuk kami, sehingga kami akan mendapatkan pekabaran yang inti ini dan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kita di Sabat petang, yaitu kita telah melihat pelajaran tentang anak-anak perjanjian. Kita tahu, kita menerima perjanjian yang indah yang datangnya dari Tuhan kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan itulah tokoh-tokoh yang beriman. Dan kita pun sebagai umat Tuhan yang beriman. Pelajaran kita di Sabat petang yang menjadi poin pentingnya adalah menurut perintah Tuhan dan percaya kepadanya. Mengapa ini yang menjadi poin penting yang saya bisa sampaikan kepada umat-umat Tuhan? Kita tahu ini adalah satu cerita, satu ilustrasi seorang anak kecil dengan orang tuanya yang sedang di dalam tengah lautan. Mereka sebenarnya kalau dipikir-pikir, anak ini harus tenggelam karena panik di tengah lautan itu. Tetapi oleh karena dia mengingat pesan papanya untuk tetap berenang dengan punggungnya, dengan rileks. Nanti ketika papa pulang, engkau akan bersama-sama dengan papa. Hanya itu yang diingat anak ini, dan puji Tuhan, dia dengan tenang rileks sampai ke dataran bersama dengan papanya. Dan papanya datang menemui dia. Saudara yang berkati oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan iman. Hanya mendengar sebuah perintah, mendengar sebuah hal yang baik, khususnya di dalam Tuhan, penurutan. Sudahkah kita menurut kepada Tuhan? Apakah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kita sudah lakukan? Ini menjadi pekabaran yang harus kita lakukan, kita teruskan di dalam kehidupan lingkungan dimanapun kita berada. Saat ini, ketika kita juga melihat pelajaran Sekolah Sabat di hari Minggu, perisaimu. Siapa itu yang digambarkan perisaimu? Itulah Tuhan kita. Allah kita adalah perisai. Arti perisai adalah pelindung. Dan benar, memang Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah pelindung kita. Meskipun ini ayat berada di dalam kehidupan tokoh di dalam Alkitab, itulah Abraham. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini menjadi bahagian kita. Sehingga pelajaran di hari Minggu yang bisa saya sampaikan, bukti nyata dari Allah bahwa Ia adalah perisai manusia, adalah Dia mati untuk kita. Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Itu sebabnya poin yang menarik yang bisa kita dapatkan, khususnya pelajaran di hari Minggu. Dia adalah perisai kita. Hari Senin, sehubungan dengan pelajaran hari Minggu, janji Mesias bagian yang pertama, saya menemukan sebagai poin menariknya, janji kehidupan kekal bagi manusia adalah janji yang amat besar kita terima. Inilah yang saya mau sampaikan kepada saudaraku. Ketika saudara ikut Yesus menjadi seorang Kristen, saudara telah merasakan bagaimana darah Yesus saudara akan terima. Dan itu merupakan sebuah perjanjian yang kita terima dan merupakan hal berkat bila mana kita rasakan. Saya bersyukur menjadi seorang Kristen. Saya menerima darah Yesus. Saya menerima kasih Yesus. Itu yang menjadi bahagian keselamatan yang merupakan janji yang besar, melebihi berkat janji bersama dengan Abraham. Hari Selasa, janji Mesias bagian yang kedua. Kita tahu poin menariknya adalah seburuk-buruknya
zaman ini, janji Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Begitu banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Apapun keadaan sekarang ini yang terjadi di dunia ini, saya mau katakan, janji Tuhan yang saudara pegang. Amin. Janji Tuhan yang harus ada, yang saudara harus ingat, itu akan kekal. Artinya dia tidak akan pernah berbohong, dia akan menepati janji itu, dan janjinya itu adalah janji yang besar. Haleluya, amin. Itu merupakan harapan kita di dalam Tuhan. Hari Rabu, satu bangsa yang besar. Apa poin menariknya di hari Rabu kalau kita sudah belajar? Secara rohani, Tuhan ingin menggunakan Anda dalam melakukan kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Jadi kasih Kristus ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi ini untuk sesama, untuk orang lain, bahkan bangsa-bangsa manapun. Haleluya, di dalam Tuhan kita bisa lakukan itu. So, yang berkati oleh Tuhan, kita bukan seperti keturunan Israel. Kita ini keturunan yang menerima satu hal kebenaran, yaitu dalam kehidupan Abraham di dalam Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan, kita ini harus jadi berkat kepada orang lain. Kita ini harus jadi satu hal yang orang lain dapatkan, membuat orang lain menjadi teladan. Sehingga khususnya di dalam gereja ini dapat bertumbuh dengan baik. Bahkan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui gereja membawa sebuah berkat yang besar. Bangsa yang besar, di mana bangsa ini jadi model kepada orang lain. Apakah saudara sudah jadi contoh? Ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, khususnya di hari Rabu. Hari Kamis, membuat namamu masyhur. Poinnya secara sederhana saya katakan, bukan hanya kaya, namun terhormat. Saya ulangi sekali lagi, bukan hanya kaya, namun terhormat. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Abraham kaya dan terhormat. Kita juga sebagai umat Tuhan perlu merasakan kekayaan yang indah yang datangnya dari Tuhan, karena kita melakukan kebenaran. Tetapi saya mau katakan, sudahkah kekayaan itu membuat kita terhormat? Jangan-jangan kita kaya namun tidak terhormat. Secara sederhana ini yang saya mau sampaikan kepada saudaraku, umat-umat Tuhan. Di mana bangsa yang masyhur itu, bangsa yang besar itu, bukan hanya kekayaan saja yang dimiliki. Kita perlu ingat, itu sebabnya jangan saudara baca Alkitab, khususnya buku Kejadian ini, ikut Tuhan seperti Abraham, diberkati, dimasyhurkan. Tapi hidup saya melarat. Oh, kekayaan yang indah itu bukan hanya secara materi, tetapi karakter yang membuat Anda terhormat di dalam Tuhan. Itu merupakan kekayaan yang sejati, yang indah, yang dari Tuhan. Dan hari Jumat sebagai pendalaman, poin pentingnya adalah mulailah berinvestasi dengan perkara sorga. Investasi sorga, saudara-saudaraku. Jangan hanya investasi di dalam dunia ini. Kita perlu lakukan itu selagi kita di dunia, tetapi investasikan dalam sorga, melayani pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, sehingga ini bisa menjadi satu sukacita di dalam Tuhan. Dan ketika kita sudah berinvestasi sorga, punya karakter sorga, ketika di sorga, kita tidak terkejut, karena memang kita cocok untuk di sorga. Kita sudah menabung satu hal yang baik, yaitu benih-benih masuk ke dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan menyertai kita dan sorga nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.